Bapak Ibu Presbiter, khususnya PHMJ di wilayah pelayanan Sumatera Selatan, eh, materi yang disampaikan, materi-materi yang disampaikan ini sebetulnya adalah semua yang sudah kita kerjakan dan sedang kita kerjakan. Lalu kalau materi-materi ini disampaikan, salah satunya apa yang akan saya sampaikan ini juga mau memberi semangat kepada kita untuk terus melayani dengan sukacita. Materi siapakah itu pelaksana harian majelis jemaat ini? Pertanyaan ini bisa ditujukan kepada diri sendiri uh, dengan pemaknaan bahwa kalau saya tahu tentang siapa, maka saya akan melakukan tugas itu dengan baik. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan dari sekian banyak, sekian ribu atau ratusan orang di dalam jemaat, lalu Bapak Ibu terpilih jadi anggota presbiter, dari anggota presbiter lalu Bapak Ibu terpilih menjadi PHMJ, dan Bapak Ibu harus melakukan tugas-tugas keseharian. Maka pertanyaan ini penting bahwa ternyata kita ini mau dipakai Tuhan. Kita ini siapakah saya? Saya hanyalah instrumen kecil yang mau dipakai Tuhan untuk melayani. Secara umum kita memahami seperti begitu, tetapi jika kita melihat tata gereja, maka tata gereja mengatakan bahwa PHMJ itu adalah representasi harian dari majelis jemaat. Oke. Ya, dulu istilah PHMJ itu kita kenal sebagai pengurus harian majelis jemaat. Sekarang pelaksana harian majelis jemaat. Memang PHMJ-nya singkatannya sama, tetapi pemaknaannya itu lalu beda. Eh, Pengurus itu adalah orang-orang, sekelompok orang yang yang memimpin, dipercayakan untuk memimpin sebuah persekutuan atau suatu perkumpulan. Dan karena itu pengurus itu dapat diartikan sebagai pemimpin. Lalu bagaimana dengan pelaksana? Pelaksana adalah orang yang mengerjakan, orang yang dipercayakan untuk mengerjakan sesuatu oleh sekelompok orang, bagi banyak orang. Nah, di sini kita lihat perbedaan makna pengurus dan pelaksana. Sekali lagi, pengurus dapat diartikan sebagai pemimpin. Lalu bagaimana dengan pelaksana? Apakah pelaksana itu bukan pemimpin? Dari pengertiannya memang seperti begitu, tetapi jangan lupa bahwa pelaksana harian Majelis Jemaat atau PHMJ adalah satu kesatuan sebagai pimpinan jemaat, yaitu majelis jemaat sebagai pimpinan jemaat. Maka dengan sendirinya PHMJ dalam hal ini pelaksana harian majelis jemaat juga harus diartikan, dimaknai, dilihat sebagai pimpinan harian majelis jemaat juga. Itu yang perlu dipahami. Nah, ini yang tadi saya katakan, PHMJ adalah representasi majelis jemaat. PMJ itu mewakili pimpinan GPIB di tingkat jemaat. Menurut tata gereja kita mengatakan seperti itu, yaitu majelis jemaat untuk melaksanakan keputusan sidang majelis jemaat. Tentu pertanyaannya adalah apa yang disampaikan oleh tata gereja, apakah PHMJ hanya boleh melakukan keputusan-keputusan sidang majelis jemaat? Apakah yang lain tidak boleh? Sebetulnya tidak.
PHMJ pelaksana harian Majelis Jemaat ini dapat melakukan hal-hal bahkan di luar keputusan sidang Majelis Jemaat jika itu menyangkut kebutuhan pelayanan dan di tengah-tengah persekutuan. Itu Bapak Ibu, itu di dalam peraturan nomor 2 pasal 9 misalnya dikatakan di sana, PHMJ dapat melakukan sesuatu di luar itu bisa, tetapi dengan sebuah catatan, dengan catatan tegas, dia dapat melaporkannya dalam sidang majelis jemaat terdekat. Dan yang kedua, catatan tegasnya adalah sepanjang hal yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan tata gereja. Itu catatan tegasnya. Ada 2 catatan tegas jika PHMJ melaksanakan sesuatu di luar keputusan sidang majelis jemaat. Dalam melaksanakan tugas-tugas tentu ada hal-hal yang muncul di tengah-tengah persekutuan sebagai PHMJ. Ini ada semacam riset kecil yang dilakukan, ternyata bahwa ada hal-hal yang akan disampaikan ini ada di tengah-tengah PHMJ saya, tapi di tengah-tengah PHMJ di Sumsel sana mungkin tidak. Yang pertama, ada anggota PHMJ yang kadang-kadang membawa suasana pekerjaannya di tengah-tengah persekutuan, dan karena mungkin saja di pekerjaannya anggota PHMJ ini adalah orang yang berpengaruh di tempat pekerjaannya, hal itu pun ke bawah-bawah sampai di tengah-tengah persekutuan pelayanan PHMJ. Sehingga ada kemungkinan bisa kita PHMJ satu dengan yang lain itu menganggap diri tidak terlalu berguna atau meremehkan PHMJ yang lain dan yang lainnya. Itu ada persoalan-persoalan, dan padahal PHMJ itu adalah tim kerja, persekutuan kerja yang perlu kekompakan dalam pelayanan itu. Ya, Bapak Ibu, itu catatan awal di sekitar persekutuan kerja pelaksana harian majelis jemaat. Dari situ lalu dipahami bahwa dalam rangka pembinaan PHMJ ada beberapa pokok penting yang harus dipercakapkan bersama, didiskusikan bersama, sehingga ada semangat kebersamaan di tengah-tengah pelaksana harian majelis jemaat. Pokok-pokok pikiran yang dapat kita bahas sepanjang sesi ini, pertama adalah kepemimpinan yang melayani, kedua PHMJ dalam sistem penata layanan, ketiga memahami pembidangan secara proporsional, dan yang keempat tugas dan tanggung jawab PHMJ. Itu 4 pokok yang akan kita diskusikan bersama di kesempatan sesi pertama pembinaan PHMJ Sumsel mulai hari ini sampai besok. Ya, pertama kepemimpinan yang melayani. Bapak Ibu, subjudul ini, kepemimpinan yang melayani ini, tidak hanya monopoli lembaga-lembaga rohani, tidak. Lembaga sekuler juga sering mempercakapkan topik ini, kepemimpinan yang melayani, karena pelayanan itu diperlukan tidak hanya di satu jemaat atau gereja, lembaga gerejawi, tetapi di lembaga-lembaga sekuler juga perlu kepemimpinan yang melayani, apalagi kita di dalam gereja. Maka saya coba melihat tema ini dengan mengatakan begini secara awal.
seseorang menjadi pemimpin, seseorang yang menjadi pemimpin, entah dengan proses apapun itu, dia secara musyawarah dia menjadi pemimpin, atau dia dipilih, atau secara bergilir ganti, atau apapun itu, yang harus kita ingat adalah tujuannya untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kalau bicara tentang kepemimpinan yang melayani, pelayanan itu ada di tengah-tengah sebuah organisasi, dan di kita itu namanya gereja. Karena seorang pemimpin dia tidak melayani di dalam sebuah ruang yang hampa, selalu terkait dengan sebuah komunitas, terkait dengan sebuah persekutuan, dalam hal ini gereja. Lalu kita memahami gereja itu adalah tubuh Kristus. Kalau gereja adalah tubuh Kristus, maka dengan sendirinya metafor ini mau mengatakan bahwa dalam gereja, sebuah gereja jemaat itu terdiri dari macam-macam fungsi, tetapi ada di dalam satu tubuh. Kalau ditanya gereja itu apa, Bapak Ibu pasti akan secara cepat menjawab, gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil Tuhan masuk di dalam terang, kemudian dilengkapi, dan setelah itu diutus lagi masuk ke dalam dunia, masuk di dalam kegelapan menjadi terang. Jadi kita sebagai tubuh Kristus yang mempunyai banyak fungsi ini harus memahami bahwa kita ini satu. Kita dipanggil bukan untuk menjadi sama, tetapi untuk menjadi satu di dalam Kristus Yesus. Ya. Kita harus pahami bahwa kita ada di sana atas panggilan Tuhan, bukan karena keinginan kita. Dalam perjanjian baru, dalam Alkitab ya kita tidak jumpai apa itu gereja, tetapi gambaran-gambaran tentang gereja dengan berbagai metafor kita pahami itu, sehingga bagi setiap orang yang melayani sebagai pemimpin, pelaksana harian majelis jemaat akan memahami bahwa dia hanya instrumen kecil dalam rangka tugas mewartakan, menyatakan tentang cinta kasih Tuhan melalui banyak sekali program-program yang merupakan keputusan sidang majelis jemaat, merupakan kesepakatan di tingkat musyawarah pelayanan, merupakan keputusan persidangan sinode tahunan, merupakan keputusan dari majelis sinode. Dan sebagai pelaksana harian majelis jemaat, kita harus mengamankan semua keputusan-keputusan itu. Tidak boleh ada di dalam kitab PMJ mengatakan, oh tidak ada di dalam program kerja dan karena itu kami tidak melakukannya. Enggak boleh. Kita semua mengikuti persidangan sinode tahunan dan seterusnya. Kita harus menampilkan diri kita sebagai pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, pemimpin yang tulus dalam melaksanakan tugas kita sebagai yang dipercayakan tugas melakukan tugas-tugas keseharian. Lalu bagaimana menjadi pemimpin yang baik? Menjadi pemimpin yang baik itu ukuran siapa dan ukuran dari mana? Apa? Baik menurut orang tertentu belum tentu baik bagi kelompok yang lain. Karena itu satu-satunya rujukan kita adalah menjadikan Yesus Kristus sebagai patron dalam kepemimpinan. Ya. Bapak Ibu,
untuk kepemimpinan yang melayani ini, saya tidak banyak berteori, tetapi saya langsung saja menjadikan Yesus ini sebagai contoh bagaimana kita melayani sesama di tengah-tengah jemaat dengan berpedoman pada berbagai aturan, bahkan keputusan-keputusan yang disepakati bersama. Apapun yang kita lakukan di tengah-tengah jemaat, tujuannya adalah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah, bagi saya, yang menjadi fokus kita berdiskusi tentang hal kepemimpinan itu menyangkut tindakan, menyangkut sikap kita. Ini tidak bermaksud bahwa saya meremehkan berbagai teori yang ada, enggak. Cuman hal-hal praktis yang mau disampaikan karena kita melayani di gereja, bahkan di luar gereja pun, kalau Kristus Yesus kita jadikan patron itu, oh sungguh luar biasa. Dan kita tahu persis, Yesus terkenal bukan karena apa-apa. Yesus terkenal di dunia ini, seantero dunia ini, di berbagai kelompok agama, budaya, dan yang lainnya. Dia dikenal karena cinta kasihnya. Dia melayani dengan kasih. Jadi yang dimaksud dengan kasih, ya kasih yang timbul dari hati yang mengasihi. Kira-kira begitu. Paulus bilang, atau katakan saja Alkitab bilang, mau berbicara dengan berbagai bahasa, mau dengan model apapun, tapi kalau tidak merupakan kasih, bagian dari kasih, semuanya sia-sia. Ya, tanpa cinta kasih, dan kita tahu itu. Ya, apakah ini cuma teori? Semoga tidak. Kita harus paham bahwa pelayanan dalam cinta kasih itu merupakan sebuah catatan teladan yang baik untuk menyatakan tentang tugas kesaksian kita di tengah-tengah dunia yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jadi kita harus melayani dengan hati. Kita harus melayani dengan hati karena dari hati itulah terpancar kehidupan. Ya, Yesus itu adalah wujud dari cinta kasih itu. Mari saya mengutip beberapa contoh untuk menggambarkan bagaimana Yesus melayani semua orang. Yesus melayani siapa saja tanpa pandang bulu. Yang penting bagi Yesus, kabar keselamatan, Injil kerajaan dari Bapaknya yang karenanya dia ada di dunia ini disampaikan. Ini. Saya bilang Yesus itu melampaui batas rasial untuk melayani, melampaui batas budaya untuk melayani, batas hukum untuk melayani. Beberapa kisah dalam Alkitab, Yesus menyapa Paulus. Yesus menyapa Paulus dalam pelayanannya. Bagi Paulus, Rasul Paulus merasakan cinta kasih dari pelayanan Yesus saat dia disapa. Saudara-saudara tahu cerita tentang Paulus, tentang Saulus. Dan karena itu, ketika dia menjadi pelayan Yesus Kristus, dia membandingkan dengan keadaannya sebelumnya ketika dia masih di agama Yahudi. Agama Yahudi itu syarat dengan peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan itulah bagi dia yang banyak sekali menghambat pelayanan. Karena itu, Yesus adalah sungguh-sungguh patron pelayanan dia. Dia sadar bahwa pengetahuan,
tentang keagamaan, kesalehan, atau kekayaan, apa sekali, sama sekali itu tidak bermakna tanpa cinta kasih. Itu Paulus. Lalu yang kedua, bagaimana Yesus menyembuhkan orang Samaria. Bapak Ibu tahu itu. Dia melampaui batas rasial. Saudara tahu Samaria dan Yehuda. Tetapi Yesus melampaui batas itu untuk dia menyembuhkan orang Samaria. Saudara tahu cerita tentang bagaimana Yesus dengan seorang perempuan untuk bercakap-cakap di sebuah sumur. Itu betul-betul dia melampaui batas-batas budaya untuk melakukannya. Dan saat itu dalam pelayanannya banyak orang menghadang. Tapi apa kata dia? Kalau Anda menganggap Anda tidak berdosa, hakimilah perempuan itu. Tapi satu persatu mereka pergi kan? Bukan itu soalnya di sana, bukan cuma soal itu di sana. Masalah penting di sana ketika Yesus meminta perempuan ini, beri aku minum. Makna penting dari permintaan Yesus beri aku minum kepada seorang perempuan yang dipandang hina oleh masyarakat adalah bahwa Yesus mau bilang kepada kita, kepada siapapun, kepada orang-orang yang dulu menganggap dirinya saleh, bahwa dalam diri seorang perempuan yang hina dina pun, yang dipandang hina oleh dunia pun, ada sesuatu yang bermanfaat, yang berguna dalam dirinya. Dan saudara tahu cerita perempuan ini kan? Setelah dia kembali, banyak orang Samaria percaya kepada Yesus, bahkan Yesus ditahan untuk tinggal di Samaria untuk beberapa waktu. Nah, itu jadi dalam pelayanan kita tidak melihat ini boleh dilayani, ini tidak boleh dilayani, tidak boleh. Saudara perhatikan, dia melampaui batas hukum untuk mengangkat para penderita lepra. Orang lepra itu dipandang tidak tahir dan tidak boleh disentuh, tetapi dia melakukannya. Hebat ini. Itu mengampuni orang yang mengeksekusinya, menyangkalinya. Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang yang menyiksanya, orang yang membunuhnya. Nah, ini catatan-catatan bagaimana kita mengambil makna terdalam dari apa yang Yesus lakukan, bahwa pelayanan itu tidak pandang bulu. Iya, bukan cuma kita melayani orang kaya aja, tapi siapapun itu. Toh, semua apa yang kita dapat ini, mau persembahan atau apapun dari semua batasan lapisan masyarakat, bahkan dari janda, duda, yatim piatu yang nggak punya juga dia punya kontribusi dalam pelayanan itu. Ya. Lalu topik yang kedua, PHMJ dalam sistem penata layanan. Ya. Penata itu adalah orang yang pekerjaannya mengurus atau membina. Layan itu membantu menyiapkan apa yang diperlukan. Layanan itu cara melayani. Dari kata layan dan penata, dari kata tata. Iya. Nah, Bapak Ibu, supaya cepat saja saya mengambil sebuah contoh kecil dari sebuah pelayanan yang prima dan paripurna, yaitu Bapak Ibu yang sering bepergian dengan pesawat, Bapak Ibu coba lihat bagaimana seorang pramugari, stewardship, dia melayani secara paripurna, prima. Sedikit pun tidak ada sungut-sungut dalam dirinya. Sekalipun kadang-kadang para penumpang mengomelinya, tapi dia melakukan dengan senyum. Wow, kalau kita di gereja melakukan itu, puji nama Tuhan. Dia melakukannya dengan sukacita saja. Kita naik pesawat sampai turun, dia melakukannya sampai tuntas, tak tersisa. Nah, dia melakukannya dengan sepenuh hati.
sehingga orang yang dilayaninya juga merasa aman. Kalau kita PMJ mau melakukan seperti itu, jemaat pasti merasa aman dan nyaman. Persekutuan kita bukan cuma bertambah-tambah, tetapi iman kita juga terus bertumbuh-tumbuh di dalam Tuhan. Itu dari kata penata layanan, kita mau memahaminya seperti begitu. Bapak Ibu, ada model-model penata layanan dalam Alkitab. Bapak Ibu dapat melakukannya, banyak sekali, banyak contoh, tapi hanya sekedar catatan saja. Saya mengangkat 1-2 cerita sebagai model-model penata layanan di dalam Alkitab. Bapak Ibu tahu cerita tentang Yusuf. Yusuf diangkat Potifar untuk mengurus kepentingan rumah tangganya, dan dia melakukannya dengan tulus, jujur, terbuka, baik, dan seterusnya. Semua hal boleh dia urus. Yang satu yang gak boleh dia urus adalah jangan mengurusi istri Potifar. Dan dia melakukannya, tetapi kejujuran itu juga mengantarkan dia masuk penjara. Ya, dia mau meraih semua dengan dapat mengorbankan semua hal kecuali kebenaran. Dia tidak mau mengorbankan sebuah kebenaran. Dan dia melakukannya dengan baik. Itu Yusuf. Dan untuk cerita-cerita yang lain, Bapak Ibu perhatikan bagaimana akhirnya dia juga dipakai oleh Firaun dan seterusnya. Lalu itu di dalam perjanjian lama, juga di dalam perjanjian baru kita kenal cerita tentang talenta. Cerita tentang talenta itu lahir dari cerita ini macam-macam. Tanggung jawab, kepercayaan yang harus kita kerjakan. Menjadi PHMJ itu tanggung jawab yang diberikan. Dan karena kepercayaan, maka diberikan tanggung jawab. Saudara dipilih oleh anggota presbiter, tetapi ingat, melalui para presbiter yang memilih Anda, Tuhan yang menetapkan Anda. Jadi, lakukan semua hal menurut kehendak Tuhan, bukan keinginan kita. Jadi kalau diberikan talenta, semua orang diberi talenta. Tidak ada orang yang tidak punya talenta. Cuman kadang-kadang ada orang yang tidak menyadarinya aja. Kalau saudara baca Kejadian 1 atau Kejadian 2, kita diberi mandat untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan 2 kata penting di sana dalam Kejadian 2 yaitu mengusahakan dan memelihara. Kata mengusahakan dan memelihara intinya adalah persekutuan itu harus dijaga. Jangan kita bicara persekutuan, tetapi kita tidak memeliharanya. Kita harus memelihara persekutuan itu. Supaya persekutuan itu juga tidak hanya mendapat berkat, tetapi dia menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu 1-2 contoh dalam Alkitab tentang penata layanan. Nah, selaku PMJ, saya catat di sana, selaku PMJ dalam sistem penata layanan, PMJ telah diberikan mandat oleh majelis jemaat secara organisatoris, dan sebagai pengikut Kristus Yesus diberikan mandat oleh Allah untuk menjadi berkat bagi sesama. Berikut. Ya. Bapak Ibu, kita sering berbicara dalam pelayanan tentang kolektif kolegial.
Eh, Kali ini bukan cuma kolektif kolegial, tetapi juga ada dua K lainnya, kohesif dan kasih. Kolektif itu artinya secara bersama-sama dalam sebuah persekutuan melakukan sesuatu. Kolegial itu teman sejawat, solider dengan teman sejawat dan yang lainnya. Makna yang terdalam di sana adalah bahwa semua kita itu setara, tidak ada yang lebih hebat dari yang lain. Di hadapan Tuhan itu kita sama. Jadi kita koleha untuk mengerjakan sesuatu dalam kolektivitas kita. Tetapi saudara-saudara, dalam kolektivitas itu perlu ada sesuatu yang merekatkan kita, memadukan kita. Kohesivitas di antara para koleha itu penting supaya pekerjaan yang ditanggungkan kepada kita secara bersama dapat dilakukan. Tetapi Bapak Ibu, kalau semua itu dilandaskan atau dikemas dalam cinta kasih atau kasih yang menjadi dasar kebersamaan itu, oh, puji nama Tuhan, kita dapat melakukannya dengan sukacita. Bapak Ibu, saya mengutip dua bagian Alkitab. Yang pertama Roma 12 ayat 16, di sana dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana, dan janganlah menganggap dirimu pandai. Itu Roma. Lalu Filipi, di sini tertulis Filipi 2 ayat 23, Bapak Ibu ini salah ketik. Saya yang salah, saya yang punya kesalahan ini. Saya mengetiknya sebetulnya Filipi 2 ayat 2 lalu koma 3. Jadi ayat 2 dan 3 bukan ayat 23. Nanti jika Bapak Ibu punya buku, tolong diperbaiki itu. Filipi 2 ayat 23 di sana jiwanya itu sama dengan Roma 12 ayat 16. Hendaklah kita sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, punya tujuan yang sama, tidak mencari kepentingan sendiri-sendiri, tidak cari puji-pujian yang sia-sia, tapi sebaliknya kita harus rendah hati seorang yang lain dan menganggap yang lain itu lebih utama dari kita. Wah, Bapak Ibu, tanpa bermaksud membuat tafsir terhadap ayat-ayat Alkitab ini, tetapi dengan menghayati kata-kata indah yang ada di dalamnya, sehati sepikir, jangan anggap diri pandai, kita harus punya kasih, satu jiwa, punya tujuan, dan seterusnya. Nah, kalau kita bungkus, ya kita pakai kolektif, kolegial, kohesif, dan kasih, kita bungkus ini semua di dalam dengan bagian Alkitab ini, persekutuan pelayanan kita akan menjadi lebih bukan cuman indah, tetapi bermakna. Apakah kebersamaan itu bermakna atau tidak tergantung adanya cinta kasih di dalam tubuh PHMJ. Tapi cinta kasih itu juga harus nyata dalam kebersamaan, dan kebersamaan itu merupakan manifestasi dari cinta kasih. Bapak Ibu, saya bayangkan kalau dengan mencoba menghayati kolektif, kolegial, kohesif yang dilandasi oleh kasih dalam terang ayat-ayat Alkitab tadi, maka pesan tegasnya kepada kita adalah jangan memandang orang yang dipimpin itu semata-mata bawahan kita, jangan. Apalagi PMJ, ingat, di samping warga jemaat yang kita layani juga, PMJ ada yang dapat kerjasama dengan kita adalah pegawai administrasi, ministry. Dia juga bagian dari teman kerja kita di tengah-tengah jemaat.
Jadi dengan fungsi yang berbeda, pegawai itu melakukan tugas pelayanan juga. Kita harus perhatikan itu. Ya, lalu dengan penghayatan 4K tadi, kolektif, kolegial, kohesif, dan kasih, kita punya catatan. Tidak memandang rendah orang yang kita pimpin. Mari kita laksanakan tugas sehari-hari PMJ dengan saling memahami. Kita paham akan kewajiban kita, juga hak kita sendiri atau kewajiban dan hak orang lain. Untuk ini saya mau bilang begini. Yang menjadi hak Bapak Ibu adalah kewajiban saya. Yang menjadi hak saya adalah kewajiban Bapak Ibu. Supaya ada keseimbangan. Tidak hanya orang menuntut haknya saja tanpa kewajibannya. Tidak hanya orang melakukan kewajibannya saja tanpa dilihat haknya. Supaya, sekali lagi, supaya ada keseimbangan. Proporsionalitas itu penting. Ya. Lalu kita masuk pada poin yang berikut, memahami pembidangan secara proporsional. Bapak Ibu memahami pembidangan. Kata proporsional ini dimaksudkan bahwa tugas-tugas itu tidak menumpuk pada satu bidang, tetapi secara proporsional. Semua terdistribusi. PKUPPG kita itu sudah mengatur berbagai instrumen penting dalam rangka tugas-tugas pelayanan kita. Dan di PKUPPG itu Bapak Ibu, kita kenal fungsi-fungsi itu. Ada fungsi misioner dan fungsi penunjang. Ya, ini dia. Dasar pembidangan dalam proses manajemen di GPIB berdasarkan KUPPG adalah fungsi utama dan fungsi penunjang. Kalau bicara tentang fungsi utama atau fungsi misioner, istilah lain untuk itu, maka kita akan bilang bahwa dari dulu sampai sekarang dan bahkan yang akan datang selama dunia ini ada tugas panggilan gereja itu tidak pernah berubah. Tridharma gereja yaitu persekutuan, pelayanan, dan kesaksian tidak pernah berubah. Ketiga fungsi ini dipandang sebagai fungsi yang utama. Dalam rangka itu ada fungsi penunjang, yaitu sumber daya insani, ada fasilitasnya, ada sistem informasinya, ada dananya. Semua fungsi-fungsi penunjang ini ada dalam rangka menunjang fungsi utama. Tapi kadang-kadang di jemaat itu fungsi penunjang itu justru dipandang sebagai fungsi utama. Kadang-kadang tidak boleh itu. Fungsi misalnya sumber daya insani itu ada pada tanggung jawab di bidang 4, yaitu tugas ketua 3. Tugas ketua 3 harus punya program dalam rangka menunjang fungsi utama itu. Harus, misalnya dia melakukan pembinaan dalam rangka menghadirkan pengajar-pengajar katekisasi misalnya. Pakai katekisan misalnya. Dia melakukan seminar-seminar dalam rangka menunjang pelayanan atau yang lainnya. Lalu bidang yang kelima, misalnya ya mengupayakan dana dalam rangka pelayanan. Memang betul, tanpa dana pun kita bisa melayani. Tetapi dengan dana itu kita dapat melayani dengan baik. Ya, dia sebagai penunjang. Ya.
Lalu sistem informasi misalnya, ini ketua 5 ini harus bekerja keras ini. Apalagi di dunia digitalisasi sekarang ini, ya harus eh, bekerja keras dalam rangka menunjang pelayanan itu. Itu fungsi utama, mau kita memahami fungsi utama dan fungsi penunjang. Jangan dibalik, itu catatannya. Ini saya cuma mengutip saja catatan ini, Bapak Ibu akan perhatikan itu kalau punya buku dibaca aja. Karena tujuan Allah dengan misinya adalah kerajaan mesianisnya itu harus dinyatakan. Dan kita adalah instrumen menyatakan tentang itu. Oke. Lalu pembagian tugas menurut peraturan nomor 2, pembagian tugas menurut peraturan nomor 2, teologi, pelayanan dan kesaksian, gereja masyarakat dan agama-agama, pembinaan dan pengembangan sumber daya insani, serta penguatan peran keluarga, ada pembangunan ekonomi gereja, informasi organisasi dan komunikasi. Ya, kita sudah mengetahui hal ini. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Kalau bicara tugas dan tanggung jawab, PMJ dalam melaksanakan fungsi kesehariannya tidak akan lepas dari apa yang disebut itu tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab itu menurut KBBI itu maknanya itu sama, yaitu wajib. Tugas itu wajib dilakukan, tanggung jawab itu wajib juga. Kalau wajib, maka tidak boleh ada yang tersisa. Harus kita lakukan dengan baik dan benar. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, saya merasa perlu sebelum kita membicarakan berdiskusi tentang tugas pelaksana harian majelis jemaat, saya merasa penting untuk menyampaikan lebih awal tugas ketua majelis jemaat. Ini bagi saya ini penting untuk diinformasikan lebih awal. Mengapa? Saudara perhatikan tugas seorang KMJ, dia adalah ketua pimpinan jemaat adalah majelis jemaat. Ketua dari majelis jemaat adalah seorang pendeta. Ketua dari PHMJ adalah KMJ, seorang pendeta. Dia mempunyai 2 surat tugas. Dia mempunyai 2 surat keputusan. Sama dengan PHMJ juga punya 2 surat keputusan. Surat keputusannya sebagai anggota presbiter dan surat keputusannya sebagai anggota PHMJ. Saya merasa perlu menyampaikannya, Bapak Ibu di layar, Bapak Ibu perhatikan tugas seorang KMJ membina, mengembangkan, meningkatkan, memelihara kelembagaan dan ketata layanan jemaat berdasarkan ketentuan GPIB. Pertama. Kedua, memimpin, mengordinasikan, mendorong kerjasama dan mencermati seluruh pelaksanaan kegiatan dalam penyelenggaraan panggilan dan pengutusannya dalam persekutuan bersama majelis jemaat. Ketiga, menggembalakan, membimbing dan menjaga kehidupan berjemaat yang tenang, damai, dan berwibawa. Itu melaksanakan disiplin gereja terhadap penatua dan diaken jemaat yang dilakukan bersama dengan majelis jemaat. Lalu menandatangani surat-surat, mengkoordinasikan perbuatan laporan, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, saya bilang, mengapa saya harus membicarakan tugas KMJ lebih dulu? KMJ ini tugasnya adalah mengkoordinir semua bidang. Ya, dia mendorong kerjasama antar bidang itu sehingga tidak ada
bidang ini mengatakan dia lebih penting dari yang lain. Jangan ada ego sektoral di dalam bidang-bidang yang ada. Kalau KUPPG membagi-bagi bidang itu bukan dalam rangka masing-masing mempertahankan sektornya, sektor pelayanannya, tidak. Makanya KMJ itu tugasnya itu. Misalnya, tidak boleh ada sebuah pelayanan, tugas pelayanan yang dikerjakan sebuah bidang tanpa sepengetahuan KMJ. Tanpa sepengetahuan KMJ. KMJ harus tahu. Kalau ada tugas di salah satu bidang yang tidak diketahui oleh PMJ, itu artinya pekerjaan itu, pelayanan itu tidak pernah dibicarakan di dalam PMJ. Semua harus merupakan keputusan PMJ. KMJ harus mengetahui itu. Misalnya lagi, kalau KMJ tanya bendahara, ketua 4, dan saldo kita masih berapa? Apa ini, begini, begitu, begini. Soal uang. Lalu jangan bilang, KMJ nggak usah urus-urus uang. Siapa yang bilang? Dia harus tahu juga. Pokoknya dia yang mengkoordinir semua bidang. Itu bukan berarti bahwa KMJ itu akan monopoli, bukan. Sekali lagi, dia memimpin, mengoordinasikan, mendorong kerjasama. Dan dia mencermati seluruh pelaksanaan kegiatan dalam penyelenggaraan panggilan dan pengutusan di tengah-tengah jemaat. Itu. Jadi Bapak Ibu harus maklum kalau ada KMJ yang mengontrol semuanya itu. Dia tidak bermaksud mencampur urusan saudara bidang-bidang itu, tapi dia punya tanggung jawab mengkoordinasikan itu. Ya, maka sekarang kita bicara tentang tugas pelaksana harian majelis jemaat. Tugas pelaksana harian majelis jemaat, dia menjabarkan semua keputusan SMJ, dia mengatur pelayanan. Di dalam tata gereja, peraturan nomor 2 pasal 9 ayat 1, tugas ini dapat dilihat. Jadi, maknanya adalah bahwa untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan program yang diputuskan berdasarkan PKUPPG, tugas PHMJ itu. Tapi sekali lagi, yang saya katakan di awal, bukan hanya keputusan sidang majelis jemaat, tetapi kalau ada hal di luar itu yang merupakan kebutuhan pelayanan dapat dilakukan, tapi dapat dipertanggungjawabkan dengan 2 syarat tegas itu. Tidak boleh bertentangan dengan tata gereja dan harus dilaporkan segera dalam sidang majelis jemaat terdekat. Kedua, dia mengelola administrasi dan perbendarahan jemaat. Itu yang kedua. Ketiga, menyiapkan sidang majelis jemaat. Dia menyelesaikan hal-hal yang mendesak sepanjang tidak bertentangan dengan tata gereja. Mewakili majelis jemaat ke dalam dan keluar. Menyampaikan laporan dalam sidang majelis jemaat. Menyampaikan tembusan laporannya kepada majelis sinode, diteruskan kepada BP. Membuat dan menyampaikan laporan kepada majelis sinode. Itu tugas-tugas PMJ yang tentunya pasti terdistribusi di dalam bidang-bidang itu, di dalam ke-6 bidang. Ya, seperti yang Bapak Ibu tahu, pembagian tugas PMJ mengikuti pembidangan di dalam KUPPG. Ketua Majelis Jemaat, dia memperhatikan semua tata ibadah, persiapan pelayanan, mengatur dan membuat jadwal pelayanan, katekisasi, wajib memenuhi undangan majelis sinode terkait sidang maupun rapat-rapat. Ini Ketua Majelis Jemaat. Jadi Bapak Ibu
bahwa nanti ada di jemaat-jemaat ada komisi tata ibadah kah, komisi-komisi apapun itu, ada unit-unit misioner dan yang lainnya di bawah ketua majelis jemaat. Apapun yang dilakukan komisi-komisi itu harus sepengetahuan ketua majelis jemaat. Ada di beberapa jemaat komisi itu membuat tata ibadah, bahkan komisi juga membuat jadwal ibadah, misalnya harus sepengetahuan KMJ. Ketua satu mengkoordinir perkunjungan diakonia dalam jemaat, bantuan-bantuan kemanusiaan di dalam dan luar jemaat, menjalin kerjasama dengan krisis center di tingkat sinodal maupun mupal. Itu tugas ketua satu. Ya. Kemudian tugas ketua dua menjalin kerjasama dengan denominasi lain dan pemuka-pemuka agama lain. Nah, ini ketua dua ini tugasnya juga tidak ringan-ringan. Jemaat itu mesti dilatih hatinya, karena GPIB itu kalau denominasi yang lain itu kadang-kadang kita tidak anggap mereka juga, kita jujur saja. Makanya kalau jangan marah kalau kita juga tidak dianggap oleh denominasi lain. Nah, tugas ketua dua bagaimana menjalin kerjasama dengan itu, dengan denominasi yang lain, dengan pemuka agama lain. GPIB itu sudah terkenal, GPIB sudah terkenal kerjasama dengan agama-agama lain. Itu sudah sangat biasa. Secara nasional GPIB cukup terkenal dengan bidang ini, yaitu bekerja sama dengan agama lain. Dalam forum-forum kebersamaan GPIB sudah melakukannya. Di tingkat jemaat diharapkan begitu. Masa di sebuah lingkungan dekat gereja ada masjid, kita nggak tahu siapa yang memimpin masjid itu misalnya. Kita harus tahu. Kita mesti tahu siapa camat kita, siapa lurah kita. Ya. Kalau ada jemaat yang tidak mengetahui siapa babinsanya atau camatnya, itu juga sebuah keterlaluan itu. Bagaimana hidup bermasyarakatnya perlu dipertanyakan. Ketua tiga, dia fokus membuat berbagai program pembinaan warga jemaat demi meningkatkan sumber daya insani dan penguatan hidup keluarga untuk menunjang fungsi utama. Nah, ketua tiga punya pekerjaan juga tidak ringan. Dia harus membuat pola-pola bina yang dapat menghadirkan insan pembina yang bagus dalam rangka menunjang tugas-tugas utama itu, fungsi utama itu yang tadi saya katakan. Dan kalau itu dilakukan dengan baik, wah, program kerja yang kita canangkan dapat dilakukan dengan sukacita. Ketua 4, fokus pada upaya pencarian dana demi menunjang pelayanan dan kesaksian selain mengelola persembahan umat. Nah, Bapak Ibu perhatikan kalimat ini. Artinya sebetulnya yang mau dibilang ketua 4 jangan cuma mengelola persembahan dong. Ada sumber-sumber pencarian dana yang lain yang harus digalang untuk menunjang pelayanan di tengah-tengah jemaat. Ya, kalau ada jemaat yang besar dan persembahannya cukup besar, kadang-kadang sudah dia sampai di situ aja, sudah tidak mau upaya dana lain lagi. Padahal kalau dia mengupayakan dana yang lain lagi, bukan cuma menunjang pelayanan di tengah-tengah jemaat, tetapi menunjang pelayanan secara keseluruhan, entah di mupal maupun secara sinodal. Itu pikirannya begitu, bukan cuma lihat di tengah-tengah jemaat saja. Lalu ketua 5, ya, tadi saya bilang kini sudah dalam dunia informasi yang canggih, yang terus berubah. Ketua 5 harus berusaha menggait sebanyak mungkin. Kita punya anak-anak muda yang punya pengetahuan digitalisasi yang hebat. Ya, kita punya pengetahuan
para pemuda ini, anak-anak muda punya pengetahuan. Orang tua punya pengalaman. Kalau pengalaman dan pengetahuan itu dipadukan, pelayanan berlangsung dengan baik. Itu tugas ketua 5. Bagaimana dengan sekretaris? Sekretaris bersama ketua umum dan ketua 5 ya dapat melakukan tugas-tugas di bidang 1 dan bidang 6. Sekretaris 1 bersama ketua 1 dan ketua 2 menangani bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab ketua 1 dan ketua 2. Ini tim kecil. Sekretaris 2 bersama ketua 3, ketua 4 menangani bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab ketua 3 dan ketua 4. Lalu bendahara, dia perbendaharaan, pengelolaan keuangan, bendahara 1 dan pembukuan. Bapak Ibu, itu beberapa catatan. Lalu kesimpulannya, jadi PMJ bersama anggota majelis jemaat adalah penata layanan yang dipercayakan Tuhan Yesus kepala gereja untuk mengelola persekutuan demi pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah jemaat Tuhan. Oleh karena itu, PMJ harus bersikap jujur, tekun, serta setia sebagai kewajiban mempertanggungjawabkan mandat dari sang pengutus. Bapak Ibu, terakhir sekali, kesetiaan itu sulit. Justru itulah yang diperlukan. Demikian materi yang saya sampaikan. Tuhan memberkati.